Halo sahabat SAJ, dimanapun berada, selamat pagi. Belum mandi, belum mandi. Kemarin di deskripsi ada yang kirim di kolom komentar disuruh membahas tentang masalah korupsi. Bukannya saya tidak mau ya, tapi pengalaman saya ya saya tidak begitu paham ya, dengan masalah politik atau dan lain sebagainya. Cuma yang saya ingin ceritakan di sini ya masalah saat sekarang atau keresahan baik saya pribadi atau mungkin kalian sahabat Juna. Kalau nanti dalam pembahasan ada yang kurang, mohon maaf ya karena keterbatasan. Baik, kita langsung yang pertama itu tentang masalah korupsi ya. Korupsi ya, yang semakin justru di pandemi ini justru semakin marak ya, tentang masalah korupsi. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang masalah korupsi. Korupsi itu kan mengambil hak orang lain demi keuntungan pribadi. Ya. Setahu saya itu yang namanya korupsi. Ya. Artinya dia mengambil hak atau penyelewengan. Kalau di politik ya mungkin penyelewengan karena dia berkuasa. Nah, kapasitas dia di sana mungkin ada faktor-faktor yang mendukung, nah itu yang bisa terjadinya korupsi ya. Bukan berarti orang korupsi itu tidak punya uang, namanya keinginan manusia itu kan tidak terbatas ya. Mungkin karena ada ya itulah salah satu faktor itu yang dimaksud dengan menurut saya itu korupsi ya. Nah menurut saya pribadi ya kembali tekankan yaitu korupsi itu adalah mengambil hak orang lain demi kepentingan pribadi atau golongan ya. Nah penyebabnya itu kan banyak faktor ya, yang menyebabkan terjadinya korupsi itu banyak. Sekarang nah faktor yang pertama itu mungkin faktor politik ya, karena dia memegang kekuasaan, nah sehingga dia bisa melakukan tindak korupsi ya, karena dia memegang kekuasaan, sehingga tindak korupsinya itu dia mudah untuk dilakukan. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin itu faktor hukum. Faktor hukum. Nah di sini sangat penting sekali ya karena undang-undang penegakan hukum tentang korupsi. Nah itu kan sangat lemah untuk di Indonesia ya. Nah, sehingga tidak ada kata jera, kata kapok ya untuk melakukan korupsi karena mungkin di penjara atau di sel itu dia mendapatkan hak ya, artinya mungkin tempatnya bagus, kamar, ya, fasilitas yang bagus, mungkin tergantung dilihat di segi korupsinya, oh ini yang tingkat tinggi mungkin lain, sehingga tidak ada kata jera ya, kata kapok, itu menurut saya. Nah itu faktor yang kedua ya. Yang ketiga mungkin itu faktor ekonomi ya. Gaji yang tidak mencukupi kebutuhan, nah sehingga dia melakukan tindak korupsi ya. Nah mungkin ya, itu faktor ekonomi. Terus yang keempat itu mungkin faktor organisasi ya. Nah ini biasanya kan terjadinya korupsi ini sangat gampang kalau organisasi ini memberikan peluang atau membuka peluang pada anggota-anggota, nah sehingga tindak korupsinya itu pasti terjadi. Nah kalau organisasi itu tidak memberikan atau tidak membuka peluang, maka tidak akan terjadi korupsi. Mungkin itu ya, mungkin ada 4 faktor kalau menurut saya itu. Yang pertama itu politik,
hukum, ekonomi, dan organisasi. Nah, mungkin itu. Tapi kalau kasus korupsi itu kan di masyarakat itu sudah biasa ya, mungkin karena membudaya atau bagaimana. Itu sudah biasa di mata saya pun pribadi, itu sudah biasa. Bahkan seorang korupsi itu di masyarakat itu dilulukan. Hebat dia bisa korupsi, hebat. Beda dengan orang yang berhutang. Nah itu beda. Korupsi itu sudah jelas merugikan banyak orang, masyarakat. Nah, tapi ini beda ini. Antara korupsi dengan hutang ini beda. Korupsi itu dilulukan, dilulukan. Nah, ibaratnya artis lah ya, banyak fans. Beda kalau orang yang berhutang. Nah, hutang ini ya. Nah, sebelum membahas lebih jauh, yang disebut dengan hutang ini kan sesuatu yang dipinjam, baik berupa uang ataupun benda, kan seperti itu ya. Bukan berarti orang miskin yang banyak punya utang, orang kaya pun banyak berutang ya, mungkin karena dia pembisnis ya, banyak perusahaan. Nah itu bukan berarti baru orang yang berutang itu orangnya yang, nah tapi kebanyakan sih yang seperti itu ya. Tapi bukan berarti orang yang berutang itu tidak mampu ya, mungkin karena itu ya itu pembisnis, atau dia memegang perusahaan, atau misalnya pengorbanan manfaat ekonomi masa datang, nah, yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang. Nah, contohnya misalnya seperti situasi saat ini kan COVID, nah sehingga apapun pariwisata, ruko-ruko dan yang lainnya, nah itu kan diberhentikan, ditertibkan, sehingga kan banyak orang-orang yang sudah bekerja di sana dirumahkan, sehingga dia di rumah dia tidak dapat pekerjaan, sehingga tapi dia punya kewajiban yang harus dia jalankan. Nah, di sini dia tidak mendapatkan pekerjaan, memang dikasih bantuan ini itu, tapi kan tidak cukup untuk bantuan untuk sehari-hari itu, sehingga kita ya tidak mau ya kita harus meminjam, baik kepada teman ya, baik kepada saudara atau bank atau LPD yang ada di masing-masing desa. Nah, kan itu yang kita manfaatkan ya. Nah, karena dengan situasi sekarang ini kan banyak orang yang pekerja itu yang dipulangkan atau dirumahkan ya. Nah, tapi saya selalu berdoa mudah-mudahan pandemi ini bisa berlangsung dan teman-teman saudara saya bisa kembali bekerja sesuai dengan kapasitasnya ya. Tapi kembali lagi ya, nah itu udah anehnya ya, kalau korupsi itu beda dengan hutang. Kalau korupsi itu waduh, ibaratnya sanjung-sanjung lah, seperti kasus-kasus yang coba lihat di televisi ya, baik di sekitaran kita. Tapi kalau kita berhutang ya, punya hutang, dicemooh sana sini ya. Ibaratnya iblis lah kita ya, kelihatannya iblis, tidak ada Sulaimannya sedikit ya, tidak ada, pokoknya di bawah diinjak ya, dicaci, dicemooh ya, tuturange kemomai ya. Nah itu bedanya ya. Tapi ya namanya hidup ya, kita tetap bersyukur ya. Nah kembali lagi, kalau yang berutang itu kan ya mungkin itulah faktor yang menyebabkannya, karena manfaat ekonomi masa datang itu kita tidak bisa mengimbangi dengan kewajiban yang sekarang, sehingga kita kan bisa baik kepada teman, kita minjem
ke saudara, bank, LPD, atau ke kreditor-kreditor lainnya. Nah, sebelum panjang lebar, kreditor itu adalah pemberi utang, itu namanya kreditor. Kalau debitur itu debitur kalau nggak salah itu yang memakai uang. Nah, tapi banyak ya. Tapi tidak salah orang hidup ya kita harus berutang ya. Saya pun sendiri berutang tapi tidak masalah ya. Yang penting jaminan tetap ada. Tapi janganlah kok orang itu mencemooh orang-orang yang memiliki hutang. Apalagi kita minjam ke teman, ke saudara, ke bank itu kan ada segi hukumnya, apalagi di LPD, terus sampai ada nanti pengawas LPD, terus sampai tidak mau menyapa ya, atau melihat kita dengan mata yang atau dan lain sebagainya ya, seolah-olah kita tidak akan bayar ya. Namanya hidup ya, roda pasti akan berputar, tidak akan diam ya. Orang berutang itu kan tidak mengambil hak orang lain ya. Cuma kita mengambil ya pasti kita membayarnya, bahkan lebih dengan bunga ya. Beda dengan korupsi. Korupsi yang saya tahu masuk ke kantong, beli ini beli itu. Coba kalau ketaruh, mungkin ragu korupsi, doi ragu mulia, kan begitu. Nah, kepada sahabat-sahabat SHJ, nah cuma itu penjelasannya. Kalau ada yang kurang ya mohon maaf, karena saya tidak begitu paham tentang politik, apalagi tentang korupsi, ya dan lain sebagainya. Nah, kalau ada kata-kata yang nah sebelum terakhir ya, makanya kalau punya kapasitas itu, ayo korupsi dah apa ya, kan kita dilulukan. Nah ini tidak menyarankan ya, jangan ditiru ya. Nah, ini tidak menyarankan. Nah cuma kalau ada kata-kata yang tidak berkenan atau salah ya, saya pribadi mohon maaf. Nah ini hanya cuma pencerahannya, keresahan. Kalau baik ya dijalankan. Nah kalau tidak baik ya diabaikan. Jangan repot. Setiap perjalanan hidup itu setiap orang itu sudah punya ya. Ini berjalan di A, ini berjalan di B, ini di C. Nah, dan berikutnya ya. Nah, jangan menghadang, nah, apalagi menghadang, memblok ya. Biarkan dia ya. Kita jalani hidup kita masing-masing ya. Jangan mengurus kehidupan orang lain. Kita saja sendiri di rumah sudah tidak bisa ya. Kenapa kita harus mengurus kehidupan orang lain? Urus saja diri kita sendiri ya. Kan hidup harus damai ya. Nah, sekali lagi sahabat Juna dimanapun berada, kalau ada kesalahan ya saya mohon maaf. Kalau itu baik untuk Anda ya silahkan jalankan. Kalau tidak baik ya diabaikan ya. Nah, ini cuma konten biasa. Nah, mudah-mudahan sahabat Juna dimanapun berada, nah, jangan cuma melihat. Nah, tolong klik tombol subscribe ya, tidak bayar ya, gratis. Nah, apalagi sambil tekan tombol loncengnya gratis. Nah semasa kalian itu punya paket itu gratis ya. Nanti kalau subscribe-nya sudah banyak ya, nanti saya ganti pulsanya, kan saling mengisi ya. Nah cukup sekian dari saya, sampai jumpa lagi. Nah mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan. Salam sahabat SHJ.